Halo, Speed Lovers! Selamat datang di channel Kilometer Racing, tempatnya berita, update, dan cerita seru seputar dunia MotoGP. Dari tikungan tajam sampai kecepatan luar biasa para pembalap top dunia, kita kupas tuntas semua aksinya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasimu supaya gak ketinggalan setiap momen balap yang bikin deg-degan. Yuk, gaspol ke video hari ini. Kualifikasi Moto3 Sepang bikin kaget. Honda ngamuk di sarang KTM. Taiyo Furusato bikin geger. Honda tiba-tiba nyelonong ke baris depan di tengah dominasi KTM. Hari Sabtu mata dunia tertuju ke sesinya. Finish P6 di praktis justru membuatnya langsung otomatis lolos ke Q2 tanpa drama Q1 yang sering jadi jebakan pembalap muda. Dan saat banyak rider top terperangkap slip stump dan strategi ban, Furusato justru tampil klinis. Hasilnya, Honda tampil di barisan depan, sesuatu yang jarang terjadi belakangan ini. Ini bukan sekedar angka. Ini adalah bukti bahwa Honda Tim Asia mulai berani melawan dominasi KTM dan bisa jadi ini adalah awal dari kebangkitan mereka. Tapi pertanyaannya sekarang, apa arti performa Furusato ini untuk masa depan Veda Ega Pratama di Moto3 Sepang, calon motor Veda? Performa Honda nggak main-main. Kalau Veda naik Moto3, dia bakal pakai motor apa? Jawabannya bisa jadi motor yang hari ini bikin geger. Dengan penampilan cemerlang Taiyo Furusato barusan, kita mulai bisa ngintip seperti apa performa motor Honda Tim Asia yang kemungkinan besar akan jadi tunggangan Veda Ega Pratama di 2026. Motor ini bukan lagi sekedar peserta wajib di Grand Moto3. Ini udah mulai jadi senjata tajam yang bisa ganggu dominasi KTM. Furusato membuktikan motor ini gak cuma stabil di long run, tapi juga bisa meledak di satu lap krusial seperti kualifikasi. Apalagi kalau ditunggangi pembalap muda dengan skill adaptasi luar biasa seperti Veda. Kombinasi gaya balap agresif Veda dan setup Honda yang semakin rapi bisa jadi senjata rahasia Asia di grid global. KTM penuh, gak ada ruang buat Veda. Realita pahit, fans minta Veda gabung KTM, tapi bangkunya udah penuh semua. Fakta lapangan bilang jelas, tim-tim KTM sudah mengunci pembalap mereka untuk 2026. KTM Ayo sudah milik Jose Herweda dan Alvaro Carcipe. Tech 3 disiapkan untuk Brian Uriarte. Bahkan tim-tim seperti Liqui Moly Intik DP dan MSI juga sudah punya pipeline sendiri. Jadi meskipun fans banyak yang bilang Veda harusnya pakai KTM biar gampang podium, kenyataannya kursi sudah habis. Dan jangan lupa KTM punya sistem feeder ketat dari Red Bull Rookies Cup. Veda boleh jadi runner-up, tapi jalur KTM itu lebih eksklusif dari jalur masuk Hogwarts. Sedangkan Honda justru sedang bangun ulang proyek jangka panjangnya lewat Asia Talent, dan Veda adalah bagian vital di blueprint itu. Tapi bukan cuma soal bangku penuh, Veda juga punya alasan emosional kenapa dia lebih cocok di Honda. Dari umur 11 tahun, Honda sudah pegang Veda. Ini bukan sekedar kontrak, ini cerita loyalitas sejak kecil. Veda Ega Pratama bukan pembalap yang tiba-tiba muncul lalu nyelonong ke Eropa. Sejak usia 11 tahun, dia adalah anak didik resmi Astra Honda Racing School. Dari mini GP, ATC, Red Bull Rookies Cup, sampai Junior GP, semua prosesnya dibiayai dan dipoles Honda. Mereka gak cuma kasih motor, tapi juga pelatih, visa, strategi balap, semuanya. Veda adalah produk 100% dari sistem Honda Asia. Dan sekarang dia bukan cuma pembalap, tapi juga simbol. Lihat aja di Mandalika, dia tampil di pedok MotoGP pakai seragam Honda resmi. Honda bahkan ngasih spotlight khusus di setiap event yang dihadiri. Wajar dong kalau sekarang mereka ogah ngelepas Veda ke pabrikan lain. Gimana rasanya nge-rap? Trio gila, Almansa, Ruada, Uriarte. Mimpi buruk, persaingan Moto3 makin buas. 3 nama ini bisa jadi sandungai terbesar buat Veda di 2026. Mari kita buka daftar calon rival Veda Ega Pratama di Moto3 2026. Pertama, ada David Almansa, rider Leopard Racing yang baru aja pole di Sepang. Konsisten, cepat, dan pabrikan mendukung penuh. Kedua, sang juara dunia 2025, Jose Rueda. Nama ini udah terbiasa balapan bareng senior Moto2 di level agresif. Ketiga, dan yang paling bikin deg-degan, Brian Uriarte, rival langsung Veda di Red Bull Rookies Cup. Brian adalah rider beringas yang gaya balapnya sering dibandingkan sama Marc Marquez muda. Duel keras, tikungan last minute, dan berani nge-push sampai ban habis. Dan kejutan di Sepang, Uriarte dapat wildcard dan langsung tampil untuk Intek GP dengan performa yang bikin pundak tim-tim top mulai menoleh. Tapi tunggu dulu, dari Asia Tenggara sendiri ada satu nama lagi yang mencuri perhatian, Hakim Danis, wildcard dari Malaysia. Hakim Danis belum klop.
Malaysia punya jagoan wildcard Hakim Danis, tapi hasil kualifikasinya bikin fans geleng-geleng. Satu-satunya pembalap Asia Tenggara lain yang tampil di Moto3 Sepang selain Furusato adalah Hakim Danis, rider muda Malaysia yang juga sedang naik daun. Dia tampil sebagai wildcard untuk tim MSI Iron Credit Racing, tim yang juga rencananya akan jadi rumahnya di musim penuh Moto3 2026. Tapi hasil kualifikasi hari ini belum maksimal. Danis harus puas start di posisi P14 barisan tengah. Padahal ini kandangnya sendiri, di depan ribuan fans Malaysia. Rumor dari pedok menyebut Danis belum benar-benar cocok dengan spek motor KTM milik MSI. Ini kayak di Javu karena di Junior GP pun dia sering struggle. Meski ikut banyak balapan, Danis masih berada di papan tengah klasemen bersama Veda. Tapi bedanya, Veda sempat absen 3 kali dan masih bisa kejar posisi Danis. Konsisten tampil tapi belum nendang. Jadi, apakah Hakim Danis layak jadi rival berat Veda? Atau justru masih harus belajar banyak? Veda versus Brian, rivalitas berlanjut di Moto3. Dulu bersaing ketat di Rookies Cup, sekarang bakal saling bunuh di Moto3. Salah satu narasi paling panas di dunia balap remaja, Veda Ega Pratama versus Brian Uriarte di Red Bull Rookies Cup 2025. Mereka berdua saling sikut hingga lap terakhir musim. Brian keluar sebagai juara tapi bukan tanpa tekanan gila dari Veda. Nah, sekarang sama-sama mengincar kursi utama Moto3 2026. Bedanya, Brian sudah mencuri start lebih dulu lewat wildcard bersama KTM Intech GP. Dan faktanya Brian juga sedang memimpin klasemen Junior GP 2025, bikin kansnya makin terbuka lebar. Gaya balapnya brutal, riseker, bikin penonton gak bisa napas tiap masuk tikungan terakhir. Dan kalau dia beneran gabung KTM full-time tahun depan, duel antara dia dan Veda bisa jadi tontonan wajib tiap race. Tapi jangan lupakan satu nama lain yang diam-diam siap ikut memanaskan rivalitas. Alvaro Carcipe, sang juara 2024 yang siap comeback. Dia sempat tenggelam, tapi kini kembali mengintai. Alvaro Carcipe belum habis. Nama Alvaro Carcipe sempat jadi sorotan utama saat menjuarai Red Bull Rookies Cup 2024, tapi sejak itu performanya terkesan adem ayam. Banyak yang berpikir dia kalah pamor dengan Brian dan Veda. Tapi jangan salah, di musim 2025 ini Carcipe justru mendapat dukungan internal kuat dari sistem KTM. Ia termasuk rider yang disiapkan penuh untuk mengisi line-up utama KTM Ayo di 2026. Carcipe bukan tipe pembalap dramatis. Ia tenang, klinis, dan hampir tanpa kesalahan. Sekali dia memimpin, susah disusul. Kalau dia bisa menjaga konsistensinya, maka bukan hanya Brian yang akan menghalangi laju Veda, tapi juga Carcipe yang bisa nyalip diam-diam seperti hantu di tikungan. Dengan lawan sekuat itu, apakah Honda sudah siap menjadikan Veda sebagai senja? Veda, duta Honda, harapan baru Asia. Bukan cuma pembalap, Veda kini simbol harapan Asia di Moto3. Veda bukan sekedar rider muda dengan catatan prestasi luar biasa. Dia adalah representasi proyek besar Honda Asia. Sejak lulus dari Astra Honda Racing School, dia tidak pernah lepas dari support penuh Honda. Kini dengan naiknya nama Furusato dan stabilnya performa Honda Tim Asia, Veda diharapkan jadi the next big thing dari Asia Tenggara. Lihat cara Honda menempatkannya di event-event internasional. Lihat exposure medianya. Lihat konsistensi brandingnya. Semua itu sinyal kuat bahwa Veda sedang dipersiapkan sebagai ikon baru bahkan sebelum resmi naik ke Moto3. Konfirmasi masuk ke Honda Tim Asia 2026 bukan cuma Indonesia yang heboh, tapi seluruh komunitas MotoGP Asia akan merapat ke layar tiap race weekend. Tapi pertanyaannya, kapan pengumuman resminya keluar? Akankah Veda diumumkan sebagai rider Moto3 2026? Waktu terus berjalan. Fans makin tak sabar kapan Honda buka suara soal Veda. Dengan performa yang makin bersinar dan fakta bahwa kursi Moto3 2026 mulai dikunci satu persatu, publik Indonesia menanti hanya satu hal, pengumuman resmi dari Honda Tim Asia soal bergabungnya Veda Ega Pratama. Semua sinyal sudah mengarah ke sana. Dari kehadirannya di pedok Mandalika, interaksi dengan manajemen Honda, sampai fakta bahwa dia tetap mengenakan seragam Honda di tengah atmosfer MotoGP. Tapi hingga kini, belum ada konfirmasi final. Mungkin karena Honda masih tunggu sisa 2 seri pamungkas Junior GP di Spanyol November ini. Bisa jadi performa Veda di 2 race terakhir itu yang akan jadi titik final keputusan. Dan kalau itu benar, maka November 2025 bisa jadi bulan paling emosional dalam sejarah balap Indonesia. Jadi siapkah kita menyambut era baru di mana Veda berdiri sejajar dengan pembalap elit Moto3 dunia? Yeay! Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan berita terbaru seputar dunia balap. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap gaspor dan salam speedloaders. Vlom!